Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Kau percayakan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba ya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada kami semua. Roh Kudus-Mu yang mampukan hamba ya Tuhan untuk membawakan semua kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyentuh hati kita semua yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Salam merdeka. Masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia. Saat ini izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apakah Anda semua juga ingin merdeka? Merdeka dari rasa sakit yang selama ini kita simpan? Jika iya, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mengampuni dan melupakan. Dua kata yang mudah kita ucapkan namun sangat sulit untuk kita kerjakan. Sebelum kita bahas mengenai mengampuni dan melupakan lebih luas lagi, mari sebelumnya kita akan melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, apa sih arti mengampuni dan melupakan itu? Mengampuni mempunyai kata dasar ampun, yang artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Maka arti mengampuni memberi ampun, memberi pembebasan dan tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Sedangkan melupakan mempunyai kata dasar lupa, yang artinya lepas dari ingatan, tidak ingat lagi. Melupakan artinya tidak ingat akan atau melupakan akan. Jadi, mengampuni dan melupakan adalah tindakan pembebasan dan melupakan dari tuntutan kepada orang lain akan kesalahan atau kekeliruan yang mereka lakukan. Secara manusiawi, pasti kita ingin membalas segala rasa sakit hati kita kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan kalau bisa, dia harus merasakan lebih sakit dari apa yang pernah kita rasakan. Sifat dasar manusia yang egois pasti ingin melakukan hal itu. Namun harus diketahui kita semua bahwa pengampunan adalah salah satu inti dari iman Kristen. Saya akan bacakan dalam Yesaya 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kimirzi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan mengampuni dan tidak akan mengingat-ingat lagi mengenai dosa kita. Timbul lagi pertanyaan dalam diri kita, kapan kita harus memberi pengampunan dan juga melupakan kesalahan orang? Setiap kali kita disakiti, setiap kali kita merasa sakit, pasti kita merasa bahwa kapan ya baiknya? Nah, menurut firman Tuhan dikatakan bahwa kita memberikan pengampunan itu harus bersamaan dengan juga memberikan pengampunan, itu bersamaan juga melakukan hal yang melupakan kesalahan mereka. Ketika kita memberikan pengampunan, maka kita tidak akan lagi mengingat kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Karena dengan mengampuni, kita sudah harus melupakan kesalahan mereka. Dan sering timbul lagi dalam pikiran kita, oke, kita akan melakukan bersamaan mengampuni dan melupakan. Tapi bagaimana ya caranya ya? Banyak daripada kita yang nggak tahu caranya bagaimana. Sehingga kita lama sekali untuk bisa keluar dari masalah itu.
kita hanya terkungkung dari masalah sakit hati kita karena kita nggak tahu caranya untuk keluar itu bagaimana. Saya akan bagikan beberapa tips untuk cara melakukannya. Yang pertama, terima dulu kenyataan bahwa saya terluka. Banyak daripada kita yang tidak mau jujur pada diri kita sendiri. Kita tidak mau mengakui bahwa ya, saya sedang terluka. Sehingga yang kita lakukan hanya menuntut, dan menuntut. Bahkan kita sering mempertanyakan mengapa semua ini boleh terjadi. Kita nggak hanya menanyakan kepada orang yang menyakiti kita, bahkan kita juga menanyakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa aku boleh mengalami ini semua? Yang harus kita lakukan pertama adalah mengakui, melihat, menyadari, menerima kondisi kita bahwa ya, saya terluka. Lalu yang kedua, yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Banyak dari kita juga mengatakan, ya kok aku udah berdoa sama Tuhan. Nah, doa apa sih yang harus sebetulnya kita panjatkan sama Tuhan setelah kita tahu bahwa kondisi kita, oke, saya terluka, saya berdoa pada Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita ngomong semua pada Tuhan. Kita sampaikan semua isi hati kita pada Tuhan. Yang terpenting adalah ketika kita berdoa sama Tuhan, kita melepaskan energi negatif kita. Pikiran negatif kita kepada seseorang kita harus lepaskan. Karena jika kita pikir-pikir, apa sih untungnya kita menyimpan semua hal itu, semua tidak enakan di hati itu? Karena menuntut itu membuat kita tidak bisa melepaskan. Ya, kita harus berdoa pada Tuhan untuk satu, meminta untuk kita melepaskan pikiran negatif kita. Yang kedua, dengan berdoa kepada Tuhan, kita melepaskan hak penghakiman kita kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu dengan berdoa itu menolong kita dalam melepaskan hak balas dendam. Kalau kita sedang disakiti, kita pasti otomatis ingin menghakimi dan membalas dendam semua hal yang mereka lakukan. Namun kita berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan hak itu semua. Karena itu semua bukan hak kita. Karena itu semua bukan bagian kita. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 19. Akan saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Disampaikan bahwa pemilik pembalasan itu Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja membela kita dengan cara yang ajaib. Bagian kita hanya berdoa dan melepaskan segala hak kita. Jangan ambil bagian Tuhan untuk kita kerjakan. Oke? Nah, ketika semua ini keluar, pikiran negatif kita, hak kita ingin balas dendam, hak kita ingin menghakimi, kita lepaskan semuanya, maka Roh Kuduslah yang akan bertata dalam diri kita. Roh Kuduslah yang akan ada di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk bisa mengampuni dan melepaskan semua itu yang sudah terjadi. Dengan kita mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya, itu sebetulnya kita sedang berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam doa Bapa kami juga diajarkan bahwa kita harus mengampuni kesalahan orang kepada kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka doa kita pun juga akan menjadi terhambat oleh rasa sakit hati itu. Tuhan pun juga tidak akan mengampuni kita dalam doa Bapa kami. Yang kita harus tahu bahwa pengampunan tertinggi yaitu adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan saja
memberikan pengampunan kepada kita yang berdosa, mengapa kita tidak memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Bertahan dalam rasa sakit tidak akan membawa apa-apa. Mempertahankan rasa sakit itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Mengapa kita tidak mengambil langkah untuk melepaskannya dan menerima berkat Tuhan untuk kita? Satu hal yang terpenting dalam kekristenan atau dasar hidup orang Kristen itu adalah kasih. Dasar hidup orang Kristen adalah kasih. Kita harus ingat akan hal itu. Waktu menyiapkan khotbah ini, saya pribadi mengalami pergumulan untuk mengampuni dan melupakan. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami hal itu semua. Bagaimana saya harus bisa mengampuni dan melupakan. Dan saya tahu betul rasanya bahwa itu tidak enak dan tidak mudah. Betapa rasanya ketika hati kita disakiti, tapi firman Tuhan katakan kau harus mengampuni, kau harus melupakan semua itu. Pergumulan buat saya. Oke, saya mencoba untuk melakukan firman Tuhan mengampuni dan melupakan. Mengampuni lebih cepat bisa kita lakukan. Lebih mudah untuk kita ngomong, oke, ampuni kau. Tapi sulit untuk melupakan. Banyak orang di luar sana juga mengatakan bahwa kalau mengampuni sih gampang, tapi melupakan mana bisa. Kita masih punya pikiran, kita masih hidup. Gak mungkin dong kita bisa lupa, kecuali kita lupa ingatan. Nah, satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Sebetulnya ada satu hal yang jarang kita mengerti mengenai arti melupakan. Yang dimaksud melupakan adalah bukan melupakan kejadian yang pernah kita alami, melainkan yang kita lupakan adalah rasa sakit yang pernah kita alami, sehingga rasa sakit itu tidak ada sengatnya lagi dalam diri kita. Ya, jadi sengat rasa sakit itu ketika kita ingat kejadian apapun, rasa sakit itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga proses pengampunan itu bisa 100% terjadi. Sehingga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa pengampunan dan melupakan itu satu kesatuan yang harus dikerjakan. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Dia yang menyembuhkan hati kita dan memberi kekuatan ampuni dan melupakan tindakan operasi jika di kedokteran yang meninggalkan rasa sakit ketika kita harus mengoperasi suatu hal yang tidak baik dalam tubuh kita, namun akan menyembuhkan pada akhirnya. Kita harus berani mengambil langkah karena pengampunan adalah keputusan dan tindakan yang kita ambil sendiri. Seperti yang Tuhan Yesus contohkan dan ajarkan kepada kita dalam Ibrani 8 ayat 12, akan saya bacakan firman-Nya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bahwa Allah tidak akan lagi mengingat dosa-dosa kita dalam firman-Nya dikatakan. Ketika saya sadar bahwa mengampuni dan melupakan adalah suatu keputusan yang harus saya ambil. Dan saya sadar bahwa mengampuni dan melupakan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan sudah contohkan. Dan yang paling penting saya tahu bahwa yang memampukan saya untuk mengampuni dan melupakan itu adalah Tuhan sendiri. Maka saya mengambil langkah untuk saya mau Tuhan. Dan saya mohon kekuatan-Mu, saya mohon
Kau yang mampukan aku, bukan karena kuat gagahku untuk bisa mengampuni dan melupakan semua itu. Karena siapa saya? Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan ego. Namun Kau Allah yang penuh kasih. Mampukan saya dengan pengampunan itu. Maka Tuhan lakukan bagiku. Dan saya sangat bersyukur. Karena ketika saya sudah bisa melepaskan pengampunan, saya sudah bisa melupakan rasa sakit itu, semuanya jauh lebih indah. Proses demi proses memang harus kita lalui, dan itu bukan hal yang mudah. Namun kita harus berani melangkah. Operasi dari sakit itu juga tidak murah dan tidak akan meninggalkan rasa sakit, memerlukan pengorbanan. Namun ketika semua yang menjadi bagian kita lakukan, Tuhan sempurnakan selebihnya. Ada satu semboyan yang saya suka. Pengampunan adalah balas dendam yang pernah Tuhan ajarkan yang paling anggun. Jadi pengampunan adalah balas dendam yang teranggun yang pernah Tuhan ajarkan. Luar biasa bukan? Tuhan ajarkan bahwa pengampunan itu balas dendam teranggun, balas dendam yang anggun. Kita nggak perlu melakukan hal yang lain. Kita cukup memberikan pengampunan. Satu hal yang ingin saya tekankan lagi, bahwa pengampunan dan melupakan adalah sebuah keputusan. Kita akan mengambil keputusan apa, itu terserah kita. Namun setelah mengambil keputusan yang benar, selebihnya Tuhan yang akan tolong kita. Percayakan hal itu. Dan yang harus menjadi bahan renungan kita saat ini adalah, siapa sih kita ini? Sehingga kita tidak mau memberikan pengampunan. Siapa sih diri kita ini? Sehingga kita tidak mau melepaskan semuanya. Kita tidak mau melupakan kesalahan orang lain. Kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Siapa kita? Tuhan pernah ajarkan kita dalam suatu kejadian yang tertulis di Yohanes 8 ayat 1-11. Pasti kita semua sering dengarnya, yaitu di mana didapati seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Waktu itu wanita berdosa ini dibawa di hadapan Yesus dan sedang ingin dihukum oleh massa waktu itu. Namun apa yang Tuhan katakan? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan akhirnya dalam kisah itu tidak ada satupun orang yang melempari batu pada perempuan itu. Semoga bahan renungan ini bisa kita tangkap dengan baik. Dalam memberikan pengampunan kepada orang lain, bukan buat orang itu sebetulnya, tapi buat kita. Buat kita untuk kita merasa merdeka. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin membawakan satu kesaksian dari sebuah lagu. Mari kita akan menyanyikan bersama-sama. Kita dengarkan lagu ini, kita nyanyikan lagu ini, dan kita renungkan lagu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Semua untukmu.
untuk dosaku. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku. Betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kau menanggung untuk dosaku. Betapapun masanya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku. Betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mengampuni dan melupakan, tidak lagi mengingat akan masa lalu. Jangan sampai apa yang Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan lakukan, kita sebagai muridnya, kita sebagai anak-anaknya tidak mau melakukannya. Mengampuni dan melupakan, itu yang harus kita kerjakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau berikan keberanian kepada kami untuk kami mengambil keputusan untuk mengampuni kepada semua orang yang menyakiti hati kami, untuk melupakan semua hal yang pernah mereka lakukan kepada kami. Kami terima kasih ya Tuhan untuk keberanian yang Kau berikan kepada anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau juga berikan kelegaan kepada hati kami semua. Kau yang menghibur hati kami, Kau yang memberikan damai sejahtera kepada hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih akan semua hal itu. Kami juga mengucapkan sangat terima kasih karena Kau telah memerdekakan kami ya Tuhan. Kau telah angkat semua beban kami. Kau telah memberikan hal yang luar biasa, kemerdekaan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anak-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Anak-Mu yakin dan percaya Roh Kudus saat ini sedang bekerja bagi hati semua orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan.
Sekali lagi ya Tuhan, hamba bersyukur atas kemurahan-Mu. Hamba bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Hamba bersyukur atas perkenanan-Mu. Biarkan nama-Mu yang semakin ditinggikan ya Tuhan. Biarkan semua orang melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan yang bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.